Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka, mentarbawi, mendidik, membina mereka. Nah, ini sifatnya lebih terapan, sifatnya lebih aplikatif. Ya. Jadi ilmu yang didapat oleh anak-anak itu bukan sekedar teori, tapi mampu kemudian kita dorong untuk mereka lakukan. Ya. Dalam proses pendidikan kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi ujungnya tetap harus berhasil dan sukses. Ya. Nah, 3 kapasitas ini tetap harus melekat. Tidak boleh ada satu yang lepas. Misalnya seorang guru hanya memiliki kemampuan mentaklim, kemudian mengarahkan bagaimana ini bisa difungsikan, bagaimana ini dipakai dan sebagainya, tapi kemudian mengabaikan fungsi tazkiyah, fungsi mensucikan. Maka kita akan menghasilkan sumber daya yang nanti memiliki kemampuan tapi tidak dibekali dengan kekokohan maknawiyah, kendali diri. Nah, kita khawatir bahwa ketiadaan pada sentuhan ini akan menimbulkan, sebagaimana juga orang lain, sebagaimana juga situasi pada umumnya berlaku pada hasil bentukan-bentukan kita itu. Sehingga tidak ada ubahnya antara produk kita di pendidikan Al-Mumtaz ini dengan yang tidak terdidik secara tertib, ya, secara profesional. Nah, kayak itu saya menggarisbawahi bahwa kita harus memiliki ini. Walaupun barangkali kita belum terlatih, namun kita harus latih. Mungkin di tingkat situasi yang sulit tidak dihadapi oleh guru-guru TK. Karena mendidik anak di TK bisa dikatakan sedikit lebih mudah dibanding ketika kita harus mendidik anak-anak yang mulai tumbuh kembang usia mereka, ketika mereka memiliki kemampuan untuk bercerita, ketika mereka memiliki kemampuan berpikir, memilih dan sebagainya. Di tingkat yang lebih berat tentu guru-guru SMP dan guru-guru SMA utamanya. Oleh itu kita berharap bahwa kemampuan pendidikan para guru ini ditingkatkan terus, ya. Harus memiliki kemampuan mentaklim, ya, mengajarkan, kemudian mentazkiyah, mensucikan, dan kemudian juga mentabawi mereka. Maka itu agar ini terwujud, ya, untuk mencapai SDM yang sempurna melalui 3 perangkat ini, maka kita harus menumbuhkan, ya, kapasitas yang utama agar 3-tiganya itu tumbuh pada diri kita. Yang pertama adalah, walaupun ini bukan kapasitas real, tapi memiliki dimensi yang luas, karena inilah modal dasar kita. Yang pertama adalah ikhlas, ya, kapasitas pribadi kita untuk mendidik, ya, ini harus ditumbuhkan, yaitu ikhlas. Mengapa ikhlas? Pertama karena kita menginginkan agar tidak kita memiliki tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita fokus pada niat kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kita pasti akan benar. Kesulitan yang kita hadapi pasti kita akan mudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan utamanya juga Allah akan membalas kepada kita karena kita berniat kepadanya. Jalan yang kita lalui juga benar. Namun apabila kita menyimpang dari niat ini, maka Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak menerima balasan, tidak menerima daripada amal kita. Tentu saja niat ikhlas ini harus kita bangun, ya. Kan disinilah yang akan membuat kita gampang untuk menerima hal-hal baru dalam perjalanan kita mendidik anak didik, ya. Bisa jadi mungkin ada yang tidak terbiasa dengan kultur di lingkungan Al-Mumtaz, ya. Ya. Seperti apa Al-Mumtaz ini ketika masuk pertama kali menjadi guru, kan? Nah, namun demikian ketika kita mentotalitaskan diri kita pada Al-Mumtaz, kita siap
diberikan wejangan, kita disiapkan, diberikan arahan oleh para pimpinan, ya, maka kita akan menyesuaikan dengan kultur, dengan nilai-nilai yang ada di Al-Mumtaz. Ya. Secara materi tentu saja proses pendidikan ini tidak gratis. Kita memberikan reward kepada guru-guru. Namun demikian, aspek ikhlas ini juga turut mempengaruhi keberhasilan daripada kita mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, ikhlas ini tetap harus ditumbuhkan, tetap harus dijaga, ya. Jangan sampai nanti ketika kita mendidik anak terbawa pandangan-pandangan, kemudian pengaruh-pengaruh luar dalam proses kita mengajarkan pada anak-anak kita. Oleh karena itu, dengan berharap kepada para guru untuk membangun keikhlasan ini agar tujuan kita tercapai, kemudian bagi kita sendiri amal-amal kita akan terwujud. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini kita harus mengasah keikhlasan itu, ya. Sekarang ini kita tidak banyak melakukan aktivitas pekerjaan, kita banyak di rumah, dan kita berharap para pendidik, para ustadz, para dai ini bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Barangkali di bulan lain kita terbiasa dengan hal-hal yang barangkali yang sifatnya mubah, ya, boleh-boleh saja. Tapi pada bulan Ramadan ini hanya 1 bulan saja, 30 hari. Coba kita singkirkan itu. Kita latih untuk fokus pada hal-hal yang berguna bagi diri kita di bulan Ramadan. Pas hanya pada saat bulan Ramadan saja. Sesuatu amalan itu ada. Dan kita yakin bahwa amalan itu akan memberikan pengaruh besar pada diri kita. Untuk membangun keikhlasan ini, maka kita harus melakukan penambahan pengetahuan terhadap persoalan akidah. Karena memang keikhlasan ini tidak bisa ditemukan kecuali kita harus menyelami tauhid, menyelami tentang akidah. Kita harus mengenal Allah, sehingga dengan kita mengenal Allah kita tahu siapa kita. Kemudian kita menyaksikan bahwa Allah itu betul-betul berkuasa. Jadi pada bulan Ramadan ini kami menghimbau kepada kawan-kawan guru, maka kita pelajarilah, kita dalami kembali tentang akidah kita ini, ya. Dengan kita mengenal Allah sedalam-dalamnya, seluruh-luruhnya, ya, maka kita akan menemukan tingkatan ikhlas yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini kita juga agar menambah pengetahuan kita. Banyak waktu sebenarnya sejak bulan Maret kita memberlakukan libur sampai bulan April ini, sebenarnya banyak waktu yang berharga yang dimiliki oleh para rekan-rekan guru. Nah, tentu saja dalam rangka kita mewujudkan cita-cita kita, maka kita harus meningkatkan kapasitas keilmuan, ya, agar keterampilan kita dalam mengajar, keterampilan kita dalam mengarahkan itu meningkat, ya. Tidak stagnan, ya, tapi terus bertambah, sehingga kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk melihat celah-celah daripada peluang-peluang yang ada pada anak didik kita. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, ya. Disiplin kita tentang matematika, kita pelajari matematika. Namun juga kita harus menyelami tentang ilmu dunia, ilmu agama, agar kita bisa menambah kemampuan kita dalam mendidik anak dengan sentuhan-sentuhan agama juga. Karena kita seorang guru adalah juga seorang dai, bukan guru semata. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah memperbanyak tilawah Quran. Nah, ini.
memperbanyak tilawah Quran. Dengan kesendirian kita, dengan berhimpunnya kita di rumah bersama keluarga, dengan dilepaskannya banyak aktivitas pekerjaan, sesungguhnya sebenarnya banyak waktu kita di rumah. Kita harus pandai memilah mana yang penting, mana yang urgen di bulan Ramadan ini untuk kita lakukan. Dan salah satu yang tidak boleh kita lewatkan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Dengan kemampuan makhraj yang jelas, maka tambahlah target bacaan Al-Quran itu melebihi daripada waktu-waktu normal, pada waktu-waktu biasanya. Barangkali yang belum terbiasa 1 juz, utamakan 1 juz saat ini. Yang sudah terbiasa 1 juz, tingkatkan 2 juz dan selebihnya. Sehingga waktu-waktu kita itu habis hanya untuk tilawah. Nah, pengaruh dari tilawah ini tentu sangat besar sekali ketika nanti kita akan lepas dari bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir pada Allah SWT. Ya. Hari-hari yang ada kita di rumah, jangan sampai kebanyakan tidur. Ya. Makan, minum tidak mungkin. Tidur mungkin, ya, karena tidak ada kerjaan. Nah, kita batasi. Ya. Kita lakukan dengan melakukan zikir. Barangkali kita tidak terbiasa zikir. Ya. Kita hanya zikir ketika kena sesuatu, baru kemudian kita berzikir. Ketika dapat musibah, kita berzikir. Ketika dapat sesuatu yang bahagia, kita berzikir. Atau sesuatu lainnya, bentuk lainnya kan. Nah, kita harus memperbanyak zikir ini. Ya, biasakan lidah kita di bulan Ramadan ini untuk berzikir. Ya. Dari mulai dizikir pagi petang, ya, doa al-masurat pagi petang, dan jangan dipangkas, jangan dikurangi. Kalau memang harus dibaca 10 kali, baca 10 kali. Kalau sampai 100 kali, baca 100 kali. Nah, jangan dipotong-potong. Seperti kita minum obat. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang Ustadz, gimana kalau misalnya zikir-zikir ini kita baca cukup 1 kali saja? Kira-kira pengaruhnya apa? Dan dijawab oleh Ustadz tersebut, seperti kita minum obat. Kalau antum minum obat sehari harus 3 kali, tapi antum minumnya cuma 1 kali, kira-kira sembuhnya cepat enggak? Nah, seperti itulah jumlah kali baca dalam zikir-zikir tersebut. Semakin kita memenuhi jumlah daripada bacaan itu sesuai dengan jumlahnya, maka tentu saja mujarabnya juga akan kita dapati. Kalau dibaca 100 kali, 100 kali. Dibaca 10 kali, 10 kali. Bahkan kalau sampai ada yang mau 500.000, lakukan. Memperbanyak zikir. Kemudian yang ketiga adalah membaca tentang kitab-kitab. Membaca kitab-kitab. Baik kitab Sirah Nabawiyah, kemudian kitab biografi para sahabat, ataupun kitab-kitab terkait dengan masalah ibadah-ibadah. Ya. Nah, ini harus kita lakukan. Mengapa kita membaca ini dan apa pengaruh bagi pendidikan anak kita? Karena ketika kita memiliki aura sebuah pengetahuan tentang keagamaan ini, maka itu juga akan memberikan aura kepada anak-anak didik kita. Semangat berilmu, semangat mengkaji itu juga akan turun pada sentuhan kita dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Ya. Maka itu kita mengharap bahwa energi besar ini harus kita lakukan agar apa? Agar secara tidak langsung juga akan diikuti oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan ibadah wajib, dan ini tentu saja tidak akan mungkin kita lepaskan. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah sunnah. Ini. Ibadah sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya yang ada sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan memang pada saat bulan Ramadan inilah kita memiliki lingkungan, milieu yang demikian kondusif untuk semangat melakukan semua ini. Kemudian yang berikutnya adalah mujahadatun nafs, ya, melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri ini dapat dilakukan dengan melakukan muhasabah, ya. Melakukan muhasabah.
merenungi, mengevaluasi apakah pada hari ini kita lebih untung atau lebih merugi ya. Bahkan dalam buku ya, tentang tarbiyah zatiyah, bahwa muhasabah ini ternyata salah satu bentuk daripada tarbiyah zatiyah, yaitu tarbiyah dalam diri kita yang kita sendiri harus lakukan tanpa harus dipengaruhi orang lain. Tarbiyah zatiyah itu menggambarkan bahwa kita mandiri, tapi mandiri yang bukan menurun, tapi kemampuan mandiri yang survive, kemampuan mandiri yang semakin mendorong ke depan, yang semakin memuncak, ya, semakin meninggi, ya. Tapi bukan stagnan, bukan melemah. Ya, biasanya kita itu kalau dinasihati orang, kemudian ditegur orang, baru kemudian kita stabil kembali. Tapi ini tarbiyah zatiyah itu adalah tarbiyah yang dimana kita menata diri kita sendiri untuk lebih stabil, lebih meningkat ke depannya. Dan muhasabah ini ternyata adalah salah satu bentuk aktivitasnya. Dan menurut Ibnu Qayyim dijelaskan bahwa muhasabah ini dilakukan pada saat menjelang tidur. Nah, dalam ungkapan beliau disebutkan ketika kita melakukan muhasabah ya, menjelang tidur dengan memeriksa semua amalan-amalan kita, kemudian kita bertobat, maka pada malam itu tidur kita dalam keadaan bertobat. Nah, maka malam itu kita tidur dalam keadaan bertobat. Apabila kemudian kita dalam tidur itu, dalam keadaan tidur, lalu kemudian Allah jemput ya, Allah cukupkan nyawanya, maka meninggalnya kita itu dalam keadaan bertobat. Nah, itu. Namun apabila dia kemudian masih hidup, menurut Ibnu Qayyim, maka orang yang bermuhasabah ketika menjelang tidur itu dia bangun dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena dia bisa melakukan kembali aktivitas kebaikan karena umurnya ditambah. Nah, itu adalah dampak dari muhasabah. Karena itu kita lakukan muhasabah ini ya, baik dengan wirid-wiridnya ataupun dengan renungan-renungan tertentu yang membuat kita akhirnya, kalaupun akhirnya di saat tidur kita sudah berakhir masa hidup kita, maka kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Tapi kalau kemudian kita dikembalikan, dihidupkan kembali sehingga kita bisa menjalani sehari-hari, tentu kita sangat bersyukur agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang soleh ya. Nah, rekan-rekan guru yang dirahmati Allah SWT, bahwa seorang pendidik ini bukan hanya berinteraksi dengan anak saja, tapi juga dengan orang soleh, yaitu orang-orang tuanya. Makanya kemampuan dalam bergaul dengan orang tua ini juga harus ditingkatkan ya. Walaupun mungkin orang tua banyak menuntut, karena wajar, karena anak dititipkan untuk diajar oleh kita dalam bahasa apapun, kita wajib untuk bersabar. Kita harus pandai bergaul, kita harus menyampaikan semua kata-kata kita dengan baik ya. Dan tentu saja inilah sebagai wujud kenapa? Karena orang tua adalah orang yang soleh. Dalam surah Al-Maidah disebutkan bahwa orang-orang beriman itu pergaulannya adalah dengan bahasa yang lembut ya, dengan bahasa yang baik. Sejengkel-jengkel apapun, tetap kita harus menyampaikan dengan bahasa yang baik. Ini kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian yang perlu kita kemudian perhatikan yang terakhir adalah untuk menambah kapasitas pribadi kita, yaitu sensitivitas ya, terhadap isyarat-isyarat yang Allah hadirkan kepada kita ya.
Ketika kita mendapatkan kesulitan komunikasi kepada anak didik, maka kita harus mengkoreksi apakah dalam hubungan kita pada Allah SWT itu ada masalah. Ketika kita ada kendala, apakah ini tanda bahwa kita punya persoalan dengan Allah SWT? Semua amal kewajiban telah kita tunaikan dengan baik, namun itu tidak cukup. Barangkali ini hanya sebatas pelepas kewajiban kita, tapi bukan menjadikan kita otomatis bahwa kita beribadah kepada Allah seharusnya tanpa beban. Ya. Tingkatan kepada kita ini bukan hanya pada kualitas melepas kewajiban, ya, tapi kita memang menyadari bahwa kita ini hamba Allah yang memang wajib beribadah. Mengapa? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Karena kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk ciptaannya. Karena kita adalah yang membutuhkan Allah SWT. Makanya kemudian kita harus menyadari bahwa ketika kemudian kita melakukan aktivitas ibadah ini, kita juga harus merasakan auranya bahwa Allah itu menerima amal kita, apakah tidak? Nah itu. Jadi sesuatu yang telah kita lakukan itu bukan berarti kita kemudian hilang, ya. Kita biarkan, tidak. Tapi kita juga harus meresapi, harus memiliki sensitivitas. Apakah kemudian amal-amal kita itu betul-betul kita rasakan setelahnya? Setelah sholat 5 waktu, apakah perasaan kita biasa-biasa saja? Ataukah setelah 5 waktu kita merasakan sesuatu yang lebih, yang bergairah, yang lebih menikmati untuk kemudian kita semangat melaksanakan yang berikutnya? Atau malah kita biasa-biasa saja sehingga kita tidak bersemangat, tidak cepat sigap, tidak cepat tanggap, dan sebagainya. Oleh itu kita coba ya sebagai pendidik, karena kita adalah sebagai unsur yang akan mewujudkan terciptanya, terwujudnya sumber daya baru dalam menata perubahan ke depan. Maka fungsi kita sebagai guru yang juga sekaligus dai ini betul-betul harus dibuat se-ideal mungkin, ya, sesakral mungkin, ya. Sehingga pengaruh dari didikan kita itu nanti akan membekas pada anak-anak didik kita. Nah, barangkali ini sebagai gambaran yang dapat kami sampaikan dalam kajian online ini. Mudah-mudahan rekan-rekan guru dan saya sendiri sebagai pribadi juga berkomitmen untuk kemudian menjadikan bulan Ramadan ini sebagai wadah kita mentarbiyah, mendidik kita untuk mengasah kapasitas kita yang dibutuhkan dalam kita menjalankan tugas, ya, dalam menjalankan amanah yang telah Allah berikan pada kita, yang Allah telah takdirkan kita menjadi bagian dari proses pendidikan ini, baik kami sebagai pengurus yayasan ataupun rekan-rekan sebagai guru. Maka potensi ini harus kita maksimalkan. Kita tidak boleh gamang, tidak boleh ragu. Kita harus mengokohkan nilai kita di dalam nilai-nilai Al-Mumtaz ini, dan kita harus menampilkan semua itu untuk menghadirkan anak didik kita menjadi utuh, ya, menjadi Al-Mumtaz, menjadi mumtaz, ya, menjadi sempurna. Semua unsur kapasitas yang kita miliki itu turun kepada anak didik kita, sehingga mereka nantinya dengan zamannya yang sangat kompleks, mereka mampu menempatkan diri, mereka mampu membawa dirinya, mereka mampu mengendalikan perubahan, mengendalikan apapun yang ada di masyarakatnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih islami. Dan ini sebagaimana yang digambarkan dalam surah An-Nur, ya. Allah menggambarkan dalam surah itu pada ayat 55 bahwa Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Allah berjanji kepada orang yang beriman. Syarat pertama adalah beriman dulu. Kemudian yang kedua ditambah dengan amal-amal. Nah, amal-amal ini adalah ilmu-ilmu yang Bapak, Ibu, guru, ustaz-ustaz sampaikan kepada anak didik kita. Di samping ilmu agamanya sehingga mengarah kepada keimanan, tapi juga kepada
ilmu-ilmu dunia, matematika, geografi dan sebagainya, itu adalah amal-amal. Dan di antara mereka ini nanti Allah janjikan pemimpin. Dan apa yang kemudian Allah ingin harapkan dan kita juga harapkan pada mereka itu dua. Mereka meneguhkan agama ini, ya. Mereka meneruskan dakwah ini, mereka mengokohkan Islam ini, mereka kemudian meniadakan semua hal-hal yang barangkali bisa merusak agama ini. Mereka atasi itu karena mereka menjadi pemimpin, mereka menjaga agama ini. Kemudian yang kedua, mereka mengubah dari keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, ini bicaranya lebih kepada aspek kebutuhan materi, yaitu sandang pangan. Pemimpin itu harus menghadirkan bukan hanya sentuhan-sentuhan agama saja. Ketika rakyatnya kelaparan, tidak bisa disuruh sholat sedang lapar, tapi harus diatasi dengan masalah ekonomi untuk mengatasi kelaparan. Ketika masyarakatnya ketakutan, tidak bisa diajarkan untuk tawakal saja, tidak bisa. Tapi juga harus diasih dengan pengelolaan keamanan. Dan ini butuhkan keterampilan-keterampilan tertentu. Jadi ketika masyarakat membutuhkan keamanan setelah ketakutan, inilah yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, ini ke depan tentu kita harapkan anak didik kita yang telah kita didik sekian tahun, ya, sejak 2002, ya, sejak 2002 di Universitas ini, tentu kita berharap mereka yang telah menjadi orang itu menjadi pemimpin ke depannya. Kemudian mereka yang tengah-tengah kita didik selama ini, apabila kita masih kurang, maka kita manfaatkan yang sedang kita didik ini untuk lebih memiliki kemampuan dibanding para senior-seniornya, para alumni-alumni lainnya. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi pegangan kita bersama untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk mengasah kita sebagai guru, ya, sehingga nanti bulan Ramadan ketika masalah corona ini selesai, guru tampil dengan aura yang perfect, aura yang cakep, aura yang cantik, aura yang menggambarkan tentang sebuah makna ruhiyah yang sangat tinggi kali. Kemudian anaknya juga merespon dengan sangat antusias, ustaz-ustazahnya, ya. Nah, kita berharap kita bertemu dengan anak didik kita, kita rindu dengan mereka. Saya kadang-kadang ketika lewat di Masjid Al-Mumtaz sepi karena tidak ada sekolah, rindu juga dengan keramaian anak-anak, suara-suara yang hirup pikuk dan sebagainya. Tentu para ustazah, guru-guru juga merindukan itu. Walaupun kita tidak cukup dengan hanya komunikasi di Zoom ataupun di WA, ya. Kita juga ingin mendekat pada mereka, ingin merangkul mereka, ingin membelai mereka dan sebagainya. Karena kita merasakan getaran bahwa kita ingin bercita-cita pada mereka, bahwa mereka kelak itulah yang nanti akan menggantikan kita, menghadirkan kehidupan yang lebih baik ke depannya dengan posisi mereka sebagai pemimpin. Tapi satu hal yang perlu kita cermati adalah semua cita-cita itu harus kita mulai dari diri kita hari ini. Kita sebagai pendidik harus memulai dulu, bahwa azam kita yang tadi kita gambarkan, kemampuan mentaklim, kemampuan mentazkiyah, kemampuan mentarbiyah itu harus dimiliki dulu oleh kita. Baru kemudian kita bisa membentuk, menghadirkan anak-anak kita sebagai orang-orang yang kita ciptakan. Demikian yang dapat kita bahas pada siang ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita bersama untuk tetap bersatu, untuk tetap produktif dan sebagainya, hingga di antara kita bersama-sama ada yang mendahului ataupun menunggu untuk mendapatkan rahmatnya dari Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan di hati, dari tutur kata yang kurang sopan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.